Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nurfata. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dasar semikonduktor dan dioda. Yang pertama, semikonduktor, definisinya itu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai 10 pangkat 4 ohm meter. Perbandingan hambatan jenis antara konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa dilihat pada tabel berikut. Jenis bahannya itu tembaga, hambatan jenisnya itu 1,7 dikali 10 pangkat min 8, sifatnya itu konduktor. Yang kedua, silikon, hambatan jenisnya 2,3 dikali 10 pangkat 3, sifatnya semikonduktor. Yang ketiga, bahannya gelas, hambatan jenisnya 7,0 dikali 10 pangkat 6, sifatnya isolator. Selanjutnya ada contoh soal. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, maka tentukan besarnya arus yang lewat pada masing-masing bahan tersebut. Rumus untuk menghitung R itu R sama dengan Rho dikalikan dengan L dibagi dengan A, di mana A didapat dari rumus V dikali dengan R dikuadratkan. R jari-jari bisa dicari dengan D diameter dibagi dengan 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Hasilnya tembaga, I dari tembaga 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. I untuk silikon 3,41 dikali 10 pangkat negatif 9 ampere. I untuk gelas 1,12 dikali 10 pangkat negatif 12 ampere. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor yaitu tembaga, semikonduktor yaitu silikon, dan isolator itu gelas. Selanjutnya, ada bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama, trivalen atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua, ada tetravalen yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon, geranium. Yang ketiga, ada pentavalen yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Selanjutnya, ini ada tabel periode semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Jumlah elektron Si 14 buah, jumlah elektron Ge 32 buah, jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah, jenis ikatan kovalen. Selanjutnya, ada jenis semikonduktor atau insintrik. Semikonduktor insintrik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya silikon murni. Yang ini gambar visualisasi 2 dimensi dan yang ini gambar visualisasi dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tidak ada elektron bebas atau tidak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Yang kedua, semikonduktor insintrik pada suhu kamar. Yang pertama itu, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua,
Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Yang ketiga, jika dipasang beda potensial, maka terjadi aliran alus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Selanjutnya, ini ada tabel sifat bahan silikon atau germanium. Selanjutnya, ini ada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Misalnya di sini di struktur kristalnya tadi, jika struktur ini diberikan beda potensial, ternyata ada elektron yang saat generator semikonduktor intrinsik ini diberikan beda potensial, ternyata ada elektron yang bebas, yaitu S1. Jadi, harusnya yang warna hitam menjadi warna putih. Nah, peristiwa ini itu disebut juga dengan hole. Selanjutnya, jenis semikonduktor atau ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi dua, semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Ciri-ciri dari semikonduktor tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, AS, dan SB. Yang kedua, atom pengotornya disebut atom donor. Yang ketiga, pembawa muatannya yaitu elektron. Pada semikonduktor tipe P, ciri-ciri yang pertama yaitu pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan In. Yang kedua, atom pengotornya disebut atom akseptor. Yang ketiga, pembawa muatannya yaitu hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik, yang pertama itu tujuan dopingnya meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, yaitu elektron atau hole saja. Yang kedua, perbandingan dopingnya, atom dopan atau atom murni sama dengan 1 berbanding 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas, dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P, hole sebagian besar dijadikan karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Selanjutnya, ada piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor atau diode pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon controlled rectifier atau IC integrated circuit. Diode pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akspektor dan pada sisi lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor. Yang kedua, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Yang ketiga, pertemuan PN atau pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam atau
metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Selanjutnya ada pertemuan PN. Jadi saat atom-atom akspektor didoping sehingga menghasilkan tipe P. Namun atom-atom donor saat didoping itu akan menghasilkan tipe N. Selanjutnya, pertemuan PN terbuka. Yang pertama, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Yang kedua, ion-ion akspektor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Selanjutnya, pertemuan PN terbuka. Yang pertama itu ada lapisan pengosongan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Yang kedua, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Yang ketiga, di sekitar bidang pertemuan tidak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Yang kedua itu ada tegangan penghalang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion aksektor negatif. Yang kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Yang ketiga, pertemuan PN ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drift dan arus difusi. Selanjutnya, pertemuan PM dengan prasikap maju atau forward bias. Yang pertama, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Yang kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO dikurangi VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Yang ketiga, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Yang keempat, hole di setiap P pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Yang kelima, elektron di sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Yang keenam, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dibawa diode. Selanjutnya, ada pertemuan PM dengan prasikap mundur atau reverse bias. Yang pertama, hole pada setiap P bergerak ke kiri, elektron pada setiap sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO ditambah VD. Tidak ada arus yang lewat bidang pertemuan. Yang kedua, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor insintrik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Yang ketiga, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabnya terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai dengan 10 pangkat negatif 14 ampere. Selanjutnya, ada grafik arus dioda. Jadi, saat forward bias diberi tegangan yang awalnya tegangannya 0, lalu akan naik dan akan seimbang pada tegangan 0,7 volt. Jadi pada tegangan 0,7 volt, si tegangannya ini akan menjadi
seimbang atau sama. Dan selanjutnya untuk reverse bias, saat diberi tegangannya itu pertama akan sama, lalu karena tegangannya terlalu besar, maka akan terjadi breakdown atau penurunan tegangan. Selanjutnya ada jenis dioda. Yang pertama itu Junction diode, Zener diode, tunnel diode, Schottky diode, varactor diode, Dirac, SCR, Lighting Emitting Diode atau LED. Yang terakhir ada fotodiode. Selanjutnya, jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut. Selanjutnya itu ada dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda Bridge untuk penyelesaian gelombang penuh pada rangkaian satu daya. LED atau Lightning Emitting Dioda sebagai lampu indikator. Konsumsi arus rendah 5 mA untuk long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Selanjutnya ada rangkaian dioda. Garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL diperoleh V sama dengan VI dikurangi I dikalikan dengan RL. Dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Selanjutnya, saat garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI, dan V sama dengan 0, titik potongnya adalah I sama dengan VI per RL. Gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Selanjutnya, ada model dioda. Yang pertama itu ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Yang pertama itu pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Yang kedua itu ada pendekatan kedua. Yang pertama, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan VY atau VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt. Yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Selanjutnya ada pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Contoh soal. Perhatikan gambar dioda di samping ini. Gambarkan sebuah rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda dengan menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Jadi,
Untuk menjawab pendekatan 1 itu, menggunakan rumus ID sama dengan Vin dibagi dengan RL sama dengan 10 volt per 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Untuk penyelesaian pendekatan kedua, dapat menggunakan rumus ID sama dengan Vin dikurangi Vy per RL atau sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm. Hasilnya 0,094 ampere. Untuk penyelesaian pendekatan ketiga, bisa diselesaikan dengan rumus ID sama dengan Vin dikurangi Vy dibagi dengan RL ditambah dengan RF sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Hasilnya 0,092 ampere. Untuk Vd-nya sama dengan Vin dikurangi ID dikali dengan RL sama dengan 10 volt dikurangi 0,092 ampere dikali dengan 100 ohm. Hasilnya 0,8 volt. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.